Oke guys, jadi hari ini kita memakai PLTS dengan beban output ya dari pemakaian inverter di 301 watt. Dan untuk arus DC yang keluar di sini sampai 31 ampere dan watt di 370 lebih ya. Untuk input di sini atau arus yang masuk dari panel surya bisa dilihat di 7 ampere. Untuk kisaran watt karena di sini masih pagi, tadi bisa mencapai di 120 watt. Untuk beban yang dinyalakan di sini, kita sedang memasak ya guys. Jadi hanya beban rice cooker. Dan ini sudah berjalan selama 5 menit. Jadi dari awal kita memakai PLTS ini apakah bisa sekarang dengan panel yang 400 WP, tapi untuk aki kita masih memakai yang 50 ampere ya, yang baru untuk satunya kita tidak pakai. Bisa dilihat untuk input sekarang sudah meningkat. Dan untuk ampere input dari SCC sekitar 10 ampere. Jadi ini inputan dari panel surya yang menuju SCC. Oke, untuk watt input sudah menurun ya dikarenakan cuaca juga. Sudah berjalan 9 menit, hampir 10 menit. Kita lihat apakah bisa matang ya dengan PLTS ini. Dan ini masih pagi ya guys, baru jam 10 pagi. Oke guys, jadi untuk MCB input yang 20 ampere ini sudah mulai hangat ya. Nanti kita akan ganti ya. Pindah yang 40 ampere ini ke posisi input. Dan untuk yang output ke inverter ini di 50 ampere. Penyinaran sudah mulai ada lagi. Sudah berjalan 12 menit. Jadi dulu hanya bisa di 10 menit ya. Sebelum saya upgrade panel. Sekarang walaupun memakai aki yang 50 ampere, tapi input panel ya yang lumayan besar. Jadi ini saya bisa pakai
di siang hari. Lumayan hangat untuk input ya, dari SCC ke aki saya yang 20 ampere ini. Oke, sudah di 14 menit. Jadi rice cooker belum standby, masih mode memasak ya. Kita akan tunggu beberapa menit lagi. Untuk settingan di sini LPD sengaja kita turunkan di 11 volt karena kita mau tes input panel ya. Tahu pemakaian dengan beban yang lumayan berat. Jadi harus menurunkan untuk settingan discharger untuk LVD yang mengontrol inverter dan lain-lain. Oke guys, jadi sudah matang ya untuk nasi ini ya dengan pemakaian PLTS. Sekarang kita akan lanjut ke step 2 ya guys. Oke, sekarang kita lanjut ke step 2. Jadi setelah dipakai untuk memasak tadi, lanjut kita step kedua, pemakaian di 236 watt untuk output inverter, dan untuk input atau arus DC yang keluar dari aki sekitar 270 lebih ya, dan ampere di 21 ampere. Jadi setelah dipakai memasak tadi, kita menunggu aki PLTS-nya full dulu ya, baru kita memakai untuk menghidupkan pompa air. Jadi harus bergiliran ya untuk pemakaian yang beban yang lumayan berat. Oke, kita lihat untuk pompa air. Oke guys, jadi pompa airnya sudah hidup ya. Jadi kita sedang mengisi bak air ya yang ada di sini. Jadi tadi posisinya kosong ya untuk penampungan air, dan kita isi lagi dengan memakai PLTS. Setelah step 1 kita memakai untuk memasak, dan sudah berjalan selama 1 jam mulai dari step pertama dan step kedua yang untuk menghidupkan pompa air. Jadi secara bergiliran ya. Setelah step 1 selesai, kita tunggu baterai atau aki PLTS-nya full, baru kita lanjut ke step 2, pemakaian untuk mengisi penampungan air. Dengan anakannya kita masih memakai 1 aki ya. Jadi harus bergiliran dan menunggu aki PLTS-nya full dulu, baru kita lanjutkan ke beban atau step 2.
Untuk pemakaian step 2 tidak terlalu berat ya. Untuk tegangan masih di 12 atas 12 volt ya. Jadi untuk pemakaian rice cooker tadi lumayan ya sampai di bawah 12 volt ya. Dan cuaca lumayan terik ya untuk pemakaian step 2, jadi tidak menurun untuk arus input. Sekarang sudah mengisi lagi ya di 8 ampere. Untuk watt tetap stabil di 103 watt dan input ampere input ya di 9,5 ampere ya. Untuk rice cooker setelah dipakai untuk step pertama tadi untuk memasak, untuk mode penghangat kita pindah dulu ke PLN untuk melanjutkan step 2 mengisi penampungan air ya guys. Oke, mungkin tower airnya sudah full ya, jadi kita matikan saja untuk inverternya. Bukan inverter ya, tapi pompa air ya. Oke, sekarang sudah mengisi lagi untuk aki PLTS-nya, jadi tidak terlalu banyak menghabiskan arus ya di step 2 untuk pompa air. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.